Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu untuk sahabat UAP yang sedang nonton di podcast UAP ini, ya pastinya ada di channel UAP TV. Dan pada kesempatan kali ini saya Randy Yuda Pratama akan menjadi host di podcast ini. Dan saya di sini tidak sendirian. Saya ada rekan saya di sini yaitu Pak Amir Syaifur Rahman, yang kali ini merupakan beliau ini dosen agama yang ada di lingkungan Universitas Aisyah bin Sewu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randy, sehat Pak Randy? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Amir gimana sehat? Alhamdulillah, ala kulli hal. Ya, selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan apapun. Syukran, Pak Amir. Mungkin Pak Amir bisa menjelaskan sedikit mengenai biodata Pak Amir ya? Oh ya, nama saya Amir Syaifur Rahman, gelarnya SAG MPD ya. Saya berasal dari kelahiran dari Jawa, dari Ngawi, Jawa Timur. Kemudian sekarang menjadi dosen di Universitas Aisyah bin Sewu sebagai dosen pengampu agama. Dan alhamdulillah bisa bergabung di sini, mudah-mudahan bisa memberi banyak manfaat nanti, terutama di dalam kepentingan keagamaan di wilayah di Universitas Aisyah bin Sewu. Masya Allah. Berarti Pak Amir ini orang dari Pulau Jawa yang mencoba merantau ya, merantau ke daerah Pulau Sumatera, khususnya ini di lingkungan Provinsi Lampung dan di Kabupaten bin Sewu. Ya, boleh dikatakan merantau, tapi lebih dorongannya itu semangat untuk berdakwah. Jadi untuk mengembangkan ilmu yang sudah saya pelajari dan merupakan bagian titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya belajar ilmu agama di S1-nya itu di IAIN Yogyakarta, yang dulu masih IAIN, sekarang UIN, jurusan tafsir hadis. Jadi basic saya untuk masalah agama itu dari S1-nya tafsir hadis. Gitu Pak Randy. Jadi berarti Pak Amir memang benar-benar menggeluti dari segi pendidikan, latar belakang atau background pendidikannya itu memang benar-benar dari agama ya Pak ya? Ya begitulah secara akademik tentang pendidikan agama Islam ya Pak. Nah, kali ini kita akan membahas bersama Pak Amir ini mengenai akhlakul karimah di generasi milenial Pak Amir. Nah, untuk pertanyaannya itu pertama sih saya pengen mengajak atau memberitahu kepada sahabat UAP mengenai apa sih akhlakul karimah itu Pak? Oh iya. Ya, berbicara akhlak ataupun apa sih pengertian akhlak itu, akhlak itu sebenarnya kan dari bahasa Arab yang asal katanya dari al-khuluq kan ya. Jamak dari al-khuluq ya. Yang artinya secara teks gampang Indonesianya itu ya perilaku ya, tingkah laku ya. Itu asal katanya. Jadi akhlak sendiri itu secara umum sebagian yang membagi menjadi dua, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah dan akhlakul masmumah, ya, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Meskipun kalau berbicara akhlak tanpa ada sambungan sifat mahmudah maupun masmumah, itu biasanya berbicara akhlak ya pasti kembalinya ke akhlak yang terpuji. Kalau hanya dibicarakan hanya satu kata saja akhlak, itu pasti maknanya adalah akhlak terpuji. Baik Pak Amir. Oh, berarti akhlakul karimah itu lebih ke akhlak. Contohnya apa sih Pak Amir kira-kira? Iya. Yang orang yang berakhlakul karimah itu bagaimana? Iya. Jadi dalam term pengertian akhlak di dalam Islam itu sebenarnya secara khusus ya mana akhlak ini. Jadi sebelum bicara panjang lebar saya akan bedakan ya, atau kita bedakan itu apa, yaitu akhlak, kemudian etika, moral. Itu kadang-kadang istilah-istilah itu dalam masyarakat kan masih rancu gitu. Jadi kalau akhlak sendiri itu dalam Islam adalah suatu perbuatan baik, yang perbuatan baik itu timbul karena dorongan melakukan ketaatan kepada Allah atau melakukan perintah Allah. Jadi meskipun perbuatannya baik, kalau dorongannya bukan melakukan perintah Allah, itu bukan akhlak. Tidak disebut akhlak sebenarnya. Kalau dalam istilah yang lain mungkin disebut moral atau etika. Jadi pertimbangannya atau standarnya itu kalau akhlak jelas Al-Quran, hadis.
Jadi perbuatannya yang disandarkan Quran hadis itu namanya akhlak. Tapi kalau perbuatannya itu disandarkan kepada etika, misalkan itu standarnya akal ataupun moral, itu standarnya adalah sosial masyarakat. Jadi sangat beda jauh. Sehingga ketika kita berbicara akhlak ataupun orang Islam itu disebut memiliki akhlak, ketika dia berbuat itu dorongannya adalah melaksanakan perintah Allah. Makanya pasti setiap perbuatan yang disebut akhlak itu didasari iman. Jadi keyakinan kepada Allah, keyakinan melaksanakan perintah atau hukum-hukum Allah. Nanti tindak lanjutnya pasti juga akan disambung dengan keimanan kepada hari akhir. Makanya itu setiap dalam hadis Nabi yang sangat populer itu kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarihu. Dan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ada 3 yang ini suatu sikap yang mungkin kita sebut akhlak atau sesama manusia ya. Itu pertama, misalnya siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik ataupun kalau nggak bisa ya diam. Maka dia memuliakan tamu, dia memuliakan tetangga, dia berkata yang baik. Itu semua dasarnya yu'minu billah wal yaumil akhir. Artinya yu'minu billah, saya berkata baik itu ya karena perintah Allah. Dan saya berbuat baik kepada tetangga karena perintah Allah. Jadi efeknya nanti kalau kita ini tetangga yang kita baiki itu tidak baik kepada kita, kita tidak akan membalas keburukan itu dengan keburukan. Karena bukan tujuan kita itu untuk minta balasan dari manusia. Demikian juga kita memuliakan tamu itu. Istilahnya memuliakan tamu juga bukan karena kita ingin mendapat kebaikan dari tamu itu sendiri, tetapi semata-mata karena itu perintah Allah. Dan itu mempunyai nilai dalam keyakinan orang Islam yang beriman tentang perbuatannya itu nanti mempunyai nilai wal yaumil akhir yu'minuna bil yaumil akhir. Artinya apa yang saya lakukan itu ada jazanya, ada balasannya di yaumul akhir. Makanya Pak Rendi dalam surat Al-Insan itu disebutkan ya, di antara cirinya orang-orang ahli jannah, penghuni surga itu, dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi orang penghuni surga itu mempunyai sifat ketika dia memberikan makanan itu innama nut'imukum liwajhillah, ya karena saya menginginkan keridhaan Allah, karena ini perintah Allah. La nuridu minkum jazaan, bahkan saya enggak meminta dari kalian balasan, ucapan terima kasih saja tidak. Wala syukuro ya. Dan juga tidak minta balasan yang lain. Tapi dalam masyarakat ini kayak kadang-kadang yang seperti ini belum bisa diterapkan. Ya karena ilmu ini. Ya ketika kita memberi kepada orang lain, mungkin tetangga kita, tapi tetangga kita malah pelit, misalkan nggak pernah memberi kita. Kan kadang kita mempunyai sifat merasa kok orang nggak punya balas budi. Sama nanti ketika kita punya anak, kita berbuat baik kepada anak kita nggak bisa sesuai ekspektasi kita anggap anak kita nggak bisa berbalas budi. Maka itu belum akhlak bagi orang tua. Ya. Lalu nih Pak, ya apa ya? Misalnya nih kita jadi seorang pendidik pengajar ya Pak ya, kita sebagai dosen nih, berarti artinya kita itu tidak mengharapkan balasannya Pak ya, tapi kita tuh senang, suka, bahagia ketika anak didik kita itu berhasil. Apalagi Bapak nih pengaku dosen agama yang targetnya itu memang harus menanamkan akhlak karimah kepada anak-anak itu ya, begitu ya Pak ya artinya. Nah dan juga tadi saya sempat mendengar nih ada akhlakul karimah. Berarti ada akhlakul karimah itu berarti akhlak yang baik-baik. Nah, berarti ada akhlak yang tidak baik. Nah, bisa nggak Bapak menjelaskan apa sih akhlak yang
artinya apa ya? Lawan kata dari akhlakul karimah itu. Ya, sebagaimana sudah kita terangkan tadi, kita jelaskan bahwa akhlak itu dasarnya, yaitu dorongannya orang melakukan itu adalah mengikuti perintah Allah. Jadi ketika dia tidak melakukan itu atas dorongan perintah Allah, meskipun itu baik, itu bukan akhlakul karimah. Ya, apa Pak? Tapi itu disebut bisa moral, bisa etika. Terlebih lagi kalau yang disebut mazmumah, yang yang jelek ya, itu adalah ya kebalikannya. Apa yang dilarang Allah dia lakukan. Tapi secara tersirat ya, secara tersirat itu sesungguhnya ketika kita berbuat baik, bukan dorongannya iman kepada Allah, bukan dorongannya ini adalah mentaati perintah Allah, ataupun dorongannya sebagai bekal akhirat, itu juga bisa jadi masuk kategorinya akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek sebenarnya. Meskipun nampaknya baik, Pak. Ya. Seperti contoh begini. Orang-orang yang non-muslim misalkan ya, dia berbuat baik kepada orang lain, itu kan tidak mempunyai nilai di sisi Allah. Sehingga itu meskipun dalam kategori manusia, itu ya disebutnya moralnya baik. Ya. Etikanya baik, tapi dalam pengertian Islam itu akhlaknya nggak baik. Karena satu, akhlak itu kalau kemudian ruang lingkupnya dalam Islam dibagi akhlak kepada Allah. Jadi akhlaknya kepada Allah sudah jelek. Ya. Karena apa? Tidak beriman kepada Allah. Apalagi nanti menjalankan perintahnya. Itu sudah sangat jauh gitu ya. Jadi ukuran utamanya itu bahwa akhlak itu dalam Islam adalah dia melakukan melakukan perbuatan itu atas dasar perintah Allah, dan itu sebagai bekal dia, diyakini bahwa kebaikan itu adalah sebagai bekal dia. Nah, untuk berakhlakul karimah, nah saat ini kan kita ini masuk ke generasi milenial Pak. Generasi yang di mana anak-anak itu tuh lebih cenderung ke teknologi, ya kan Pak. Nah artinya kita mau menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada anak-anak di generasi milenial itu bagaimana Pak? Apakah ada tips atau triknya gimana sih Pak? Ya baik Pak Randy dan sahabat WAP, untuk membentuk akhlak yang baik dalam diri seseorang itu yang perlu diperhatikan itu yang paling utama adalah tentang keimanan atau tauhid. Jadi kalau boleh saya gambarkan, akhlak yang baik itu seperti buah yang manis dalam suatu pohon. Maka itu harus didasari oleh pohon yang mempunyai akar yang kuat menghunjam ke bumi dan mempunyai cabang yang menjulang ke langit. Jadi akar inilah iman. Kalau dia memiliki iman yang kokoh, yang kuat, maka pohon ini tidak akan mudah roboh. Ya. Dan harus iman yang kuat kokoh itu artinya apa? Dia harus mengenal Allah dengan baik. Kalau bahasa agamanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ya, nanti diiringi ma'rifatul rasul ya. Dan mengenal Allah dengan baik inilah perlu ilmu. Nah, ilmu itu menjadi sarana terpenting ya bagi seseorang untuk bisa mencapai akhlak yang mulia. Makanya dalam kaedahnya para ulama, al-ilmu yarisul ahwal. Ilmu itu melahirkan sikap. Jadi Pak Randy begini, misalkan Pak Randy ini orangnya sabar, ya karena mempunyai ilmu tentang sabar. Ya. Oh, ada orang yang perangainya itu kasar karena ilmunya sabar nggak punya Pak. Itu loh. Insya Allah saya sabar. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita doakan ya semuanya bisa sabar ya. Ya seperti kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu pasti didasari oleh ilmu. Jadi dikuatkan dulu keimanan. Keimanan yang kuat itu apa? Ketika seseorang, ya namanya orang beriman, selalu menyandingkan Allah dalam dirinya. Kalau bahasa tasawufnya itu ma fi qalbi ghairullah ya. Tidak ada di dalam hatiku itu selain Allah. Kalau sudah seperti itu, maka nanti akan muncul ya namanya apa? Sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kebaikan yang itu timbul daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akarnya yang baik, imannya yang kuat, keyakinannya kepada Allah itu
yang kuat, dan ini pasti harus dilatih. Dilatihnya itu apa? Ya banyak dengan zikrullah, mengingat Allah, fi kulli halin, fi kulli makanin, ya dalam keadaan apapun, dalam waktu apapun, selalu ingat kepada Allah. Maka Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana supaya kita itu terikat terus kepada Allah dengan berbagai doa-doa. Masuk rumah kita disuruh salam, berdoa. Mau makan, mau minum, mari baca doa ya. Jadi mau kamar mandi, ini semuanya mengikatkan ya. Itu untuk apa? Menguatkan iman seseorang. Ketika iman itu sudah terikat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, nantinya dia akan memiliki pohon yang kuat, pohon yang menjulang ke atas. Ya. Itu namanya ibadah. Jadi iman itu nanti diwujudkan dalam bentuk ibadah, dan ibadah harus mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita ambil contoh ibadah itu yang paling pokok itu adalah sholat. Sehingga ada ukurannya gitu. Sholat itu akan menimbulkan buah yang baik, yang manis. Itu ketika apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi ketika sholatnya sudah bisa mencegah seseorang dari perbuatan jelek, berarti sholat itu melahirkan akhlak yang mulia. Tapi kenapa banyak orang yang sholat, tapi kemudian masih bisa saja mencuri sendalnya tetangga atau ya masih ada gitu loh. Kadang-kadang ya sholat, dia juga menipu juga kan begitu ya. Jadi ini karena apa? Belum baiknya iman, sehingga ibadahnya juga akan jadi kurang baik. Artinya itu kita untuk generasi sahabat UAP ya, sahabat UAP ini banyak rentangnya itu di generasi Z atau generasi milenial. Nah, jadi kita harus menguatkan iman kita sehingga kita menimbulkan rasa keimanan kita, dan juga bisa menjadi orang yang berakhlakul karimah. Benar begitu ya, Pak ya? Ya, begitu. Saya juga mau bertanya nih, Pak. Bapak kan sebagai dosen di Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, yang saya tahu di Universitas Aisyah Pringsewu ini, kita ini menjalankan visi dan misi itu yang berlandaskan nilai akhlakul karimah. Nah, untuk pertanyaannya itu mungkin bagaimana sih universitas yang keislamannya ataupun yang mau menuju ke akhlakul karimah itu, apa sih program-programnya, Pak? Ya, ini khusus di kampus kita, ini kita khususnya dari dosen agama, juga berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain, serta dari kemahasiswaan ya, juga dari yayasan, semuanya bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi kita tentang akhlakul karimah di kampus kita. Ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kita itu supaya mereka juga memiliki akhlak yang mulia sekaligus ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Jadi di antara yang kami lakukan itu, kemarin kita sudah mengadakan apa yang disebut dengan Al-Quran. Apa itu, Pak? Al-Quran Camp, Pak? Ya, Al-Quran Camp itu kita menjadikan mahasiswa, khususnya ya mahasiswa baru, ya mahasiswa baru, itu kita targetkan semuanya harus bisa baca Al-Quran. Sehingga ketika ada yang belum bisa, kita masukkan ke Al-Quran Camp ini. Oh, artinya itu program dibuat untuk mahasiswa memperlancar ataupun mengajarkan ya, Pak ya? Iya. Ya, untuk bisa membaca Al-Quran yang paling dasar. Ya, karena bagaimanapun juga, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk membentuk akhlak itu kan harus didasari ilmu yang baik dan benar. Dan ilmu yang baik dan benar itu ya dari Al-Quran. Karena sumber daripada akhlak itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Iya, ya, tingkat dasar untuk memahami ilmu Al-Quran itu membaca. Nanti kita sudah mempunyai rencana ya untuk menghafal, terus kemudian juga menterjemah ya, dan kemungkinan juga nanti untuk bisa memahami isinya, sehingga supaya seluruh mahasiswa itu ya, terutama yang berkaitan dengan hal pokok ya dalam kehidupan ya, supaya ketika mensikapi sesuatu itu didasari ilmu Al-Quran. Berarti setiap mahasiswa yang ada di Universitas Aisyah Pringsewu ini, mahasiswanya udah dibuatkan program khusus ya, Pak ya? Ya, kita sudah bikinkan ini, Pak, di logbook, namanya buku pantauan itu loh, Pak. Boleh sekali pemantauan nilai-nilai akhlakul karimah ya. Di situ sudah banyak ya diprogramkan ya, di antaranya hafalan juz 30 gitu ya.
kemudian praktek sholat, pemantauan ya, pemantauan sholat duha, sholat sunnah ataupun ibadah sunnah ya. Kemudian zikir pagi, zikir petang, kemudian hafalan hadis-hadis arba'in, itu kita sudah bikinkan modul untuk panduan para mahasiswa yang nanti insya Allah ya mudah-mudahan bisa terlaksana dan lancar ya semuanya. Jadi untuk sahabat UAP di Universitas Asia Pringsewu ini jelas ya memiliki program keagamaan yang untuk meningkatkan akhlakul karimah itu sudah sangat dipantau karena sudah ada logbooknya sendiri. Jadi buku ini dibuat oleh tim keagamaan ya Pak ya di sini. Keagamaan untuk kayak monitoring kepada mahasiswanya sehingga mahasiswa itu nanti kita bisa nilai ya Pak ya. Iya. Menilai mengukur beliau mahasiswa itu gimana. Kan ini Pak Randy, nanti di semester 2 kita kan kalau Al-Quran Camp ini kemarin di semester 1 ya untuk baca Quran. Nanti di semester 2 ada ini Al-Quran Camp yang kedua. Ya untuk mahasiswa yang tadi ikut Al-Quran Camp 1, Quran Camp 1 itu nanti di semester 2 ada lagi berkelanjutan. Jadi tidak berhenti di satu semester 1 ya. Jadi yang kedua ini nanti lebih kepada lebih pemaknaan. Jadi seperti menghafal, kemudian praktek-praktek ibadah serta bacaan-bacaannya itu supaya benar dulu. Karena kalau tadi ya imannya yang belum kuat nanti ibadahnya juga kalau tidak diilmui dengan benar maka akan bisa menjadi rusak. Fondasinya ya terutama yang kita lebih fokuskan tentang sholat ya, supaya secara fikih itu ya praktek secara lahiriahnya benar, kemudian secara tasawufnya pemahaman tentang sholat itu juga benar. Ada di situlah nanti kita berharap ya dengan inna sholatatan anil fasya wal mungkar, kita perbaiki sholat anak-anak kita ya, termasuk nanti juga dosen-dosennya ya. Jangan sampai kemudian kita hanya fokus dari sisi ya mahasiswa saja, ya dosen ya karyawan, karena ini berlaku visi misi ini kan berlaku sesivitas ya, semuanya ya sesivitas ya. Jadi oke ya Pak ya. Masya Allah banget deh saya sampai merinding ini mendengarnya, sampai mahasiswanya itu memang benar-benar ditanamkan nilai-nilai akhlakul, dia ya diajarin adanya program Quran Camp. Nah selain itu Pak tadi menyinggung kita bukan fokusnya kepada mahasiswa ya Pak ya. Jadi ada juga staf, dosen di lingkungan kampus ini kan bukan mahasiswa aja. Jadi apakah disupport oleh pihak rektor ataupun pihak yayasan untuk membangun nilai akhlakul? Pastinya ada ya Pak. Ya kemarin dari rektorat ya, khususnya bagian mahasiswaan itu Bapak Dian itu sudah merespon ya apa yang menjadi rencana-rencana kami, terutama untuk karyawan, dosen ya, yang selama ini memang kita sudah adakan ya, seperti kajian Selasa pagi ya, kajian rutin itu ya, yang itu taklim itu, karena ya itu untuk bagian daripada mengilmui agama supaya nanti menjadi amalnya, prakteknya itu benar gitu. Ya selain itu sudah kami programkan juga nanti ada ini logbook untuk dosen dan karyawan. Jadi ada pemantauannya gitu untuk penilaian juga. Ya isinya diantaranya nanti ada tahsin Quran. Jadi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya. Dan nanti insya Allah ya kita mulai dari dari awal ya, dari sedikit-sedikit sesuai melihat kondisi. Ya saya sih berharap ya dosen-dosen sini ini tidak hanya ahli dalam iptek tapi juga ahli dalam ilmu agama terapan. Ilmu agama terapan itu melakukan ilmu agama ada dasarnya. Itu yang saya maksudkan ilmu agama terapan ya. Harapannya seperti itu. Jadi ketika ya mungkin tidak tahu secara detail ya, karena memang bukan disiplin ilmu ke situ ya. Ya paling tidak secara dasar-dasar yang pokok-pokok, misalkan dalam sholat bacaan Fatihah itu ya, tahu maknanya. Artinya memang benar-benar. Sampai-sampai rencananya mau dibuat logbook juga ya. Ya Mas sudah dibikin Pak, cuman belum disosialisasikan. Berarti untuk sahabat UAP yang menonton ini nanti untuk dosen dan karyawan benar-benar di UAP ini akan dijalankannya untuk berlandaskan akhlakul karimah itu memang benar-benar harus ditanamkan. Ini mengingat waktu yang pendek ini Pak ya. Saya mau menyimpulkan sedikit atau memberikan pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Kira-kira nih akhlakul karimah yang sudah dijalankan di UAP ini bagaimana? Maksudnya saya itu
udah progresnya gimana lo Pak? Ya, syukur alhamdulillah, setiap usaha pasti ada hasilnya. Ya. Pasti. Ya, meskipun hasil itu bukan merupakan target. Jadi orang dakwah itu targetnya bukan hasil, tapi targetnya justru pada dirinya, bagaimana usaha maksimal. Ya. Jadi ya pasti akan kelihatan lah itu apa perbedaan orang yang membiasakan dekat dengan Al-Quran dengan tidak, itu pasti beda. Dari suasana saja kemarin kita Quran Camp itu sudah kelihatan. Jadi ada kelompok-kelompok yang mengaji baca Al-Quran, terus kemudian mahasiswa datang bawa Al-Quran, itu sudah kelihatan. Ya semacam kayak di pondok gitu. Suasana Islaminya itu sudah berbeda. Orang melihat kan beda dengan misalkan ke kampus pakai kaos ya, misalkan seperti itu. Jadi namanya nilai-nilai akhlakul karimah di Universitas Asia Pringsewu ini udah dijalankan dan juga sudah diterapkan ya Pak ya. Jadi untuk sahabat UAP yang mau berkunjung ke Universitas Asia Pringsewu, silakan berkunjung. Yang pastinya Universitas Asia Pringsewu itu memiliki slogan beda, brief, energik, dynamic, dan accountable. Jadi artinya kami memang benar-benar di UAP ini memang benar-benar beda dari kampus-kampus yang lain. Yang pastinya seperti dengan tema yang kita saat ini, Universitas Asia Pringsewu itu pastinya memiliki landasan nilai-nilai akhlakul karimah. Begitu ya Pak ya? Iya. Jadi saya sedikit mau mempromosikan di UAP ini, kalau sahabat UAP yang masih sekolah di tingkat sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan, marilah bergabung di Universitas Asia Pringsewu. Di sini memiliki banyak program studi, ada Fakultas Kesehatan, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Teknologi Informasi, dan juga yang ada Fakultas Sosial dan Bisnis. Nah, tinggal teman sahabat-sahabat UAP tinggal pilih di sini atau bisa langsung berkunjung di sini. Nah, mumpung untuk diskon saat ini di sini take video ini di bulan Februari, diskonnya itu 40% ya. Buruan bergabung di Universitas Asia Pringsewu untuk belajar di sini dan kita tingkatkan nilai akhlakul karimah. Begitu ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak atas waktu. Oh ya, ini sedikit Pak, untuk mungkin saya mau menyimpulkan ya. Jadi apa yang kita bicarakan tentang akhlak ya sebelum kita tutup, bahwa ini juga harapan sekaligus himbauan ya bagi semuanya saja, hendaklah setiap perbuatan baik kita itu semuanya saja itu menjadi ada dorongannya. Ketika berbuat itu dorongannya adalah Allah, artinya menjalankan perintah Allah. Yang kedua, dorongannya adalah ini adalah amal kebaikan saya untuk hari akhirat. Itu sesuai doa yang diajarkan Nabi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa hidupku itu untuk bisa senantiasa menambah kebaikan. Jadi akhlak itu adalah nilai kebaikan yang kita lakukan untuk bekal akhirat. Mungkin itu Pak Randy ya Pak ya Mas. Iya. Syukran Pak Amir ya. Ya, sama-sama Pak Randy. Mudah-mudahan bermanfaat. Podcast kali ini terima kasih untuk sahabat UAP, dan saya pesan juga yang terakhir, jangan lupa selalu beribadah dan selalu menjalankan tugasnya masing-masing, dan pastinya jangan lupa subscribe di channel UAP TV dan like juga video ini sehingga kita bisa langsung menjalankan podcast ini rutin ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.